Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ahmaduhu subhanahu wa bihamdihi yalhaju ulul ahlami wan nuha wa ashkuruhu ala ni'amin la yuhsa laha adadan wa la ablughu laha muntaha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul kabirul a'la. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الأقوام والمحذر من طرق الهلاك والشقاء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أئمة العلم والهدى. أما بعد أيها الهادرون Hafizakumullah, usikum wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Khatib mengajak di siang yang berkah ini kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah semuanya untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pribadi yang muttaqinlah yang menjadi parameter derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita, kepatuhan kita terhadap segala perintah dan larangannya. Hadirin, Islam dan budaya adalah dua hal yang berbeda. Islam terkait dengan sumber ilahiyah yang memiliki kebenaran mutlak karena berasal dari Tuhan, sedangkan budaya berkenaan dengan pikiran, perilaku, dan kreativitas manusia. Namun dua hal ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat, saling tumpang tindih, saling menopang satu sama lain. Dengan bahasa lain, Islam dan budaya memang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Setiap manusia pasti berbudaya, karena inilah ciri khas yang membedakannya dengan spesies binatang. Ketika agama samawi turun untuk manusia, maka secara otomatis ia akan bersentuhan langsung dengan budaya manusia itu sendiri. Tentang pakaian, pola makan, tempat tinggal, serta cara berperilaku, berinteraksi dengan masyarakat dan alam, mengatasi masalah dan lain sebagainya. Islam sendiri hadir di Jazirah Arab melalui Nabi Muhammad SAW, tidak lantas memberangus semua budaya masyarakat jahiliyah. Rasulullah memang melakukan reformasi budaya, tetapi beliau tidak lantas menghapus total budaya lama lalu menggantikannya dengan budaya yang baru. Contohnya adalah kasus ritual haji. Sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus, masyarakat jahiliyah sudah sejak lama memiliki tradisi tawaf di Mekah. Hanya saja ketika itu tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sambil bertelanjang busana. Islam kemudian datang melanjutkannya tradisi tawaf dengan mengubah perilaku bertelanjang dengan busana yang terhormat. Tradisi zaman pra-Islam lainnya misalnya yang kemudian diakomodasi ke dalam syariat Islam adalah puasa Asyura, akikah atas kelahiran bayi dan lain sebagainya. Meskipun Rasulullah SAW melakukan perubahan atas tradisi, tetapi kesan bahwa Islam cukup akomodatif terhadap budaya sangat tampak. Jamaah salat Jumat hafizakumullah,
kehidupan manusia adalah sesuatu yang terus bergerak. Budaya manusia pada kenyataannya bukan hanya beragam, tetapi juga bisa berubah-ubah. Budaya di negara Indonesia bisa berbeda dengan negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat berbeda dengan negara Arab, dan negara Arab berbeda dari Indonesia, dan seterusnya. Bukan hanya itu, dalam perjalanan sejarah masing-masing, negara bisa mengalami perubahan-perubahan sehingga budaya pada satu zaman bisa berbeda pada zaman lainnya. Di tengah dinamika semacam itu, Islam mesti tetap menunjukkan nilai universalnya, membuktikan bahwa ia tetap layak untuk semua tempat dan zaman. Solihun likulli makanin wa zamanin. Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah mengatakan, universalitas Islam tidak berarti bahwa Islam mengatur segala-galanya secara ketat, terperinci dan seragam. Justru universalitas Islam itu tercermin dalam bervariasinya cara pengaturan berbagai hal dalam berbagai situasi dan kondisi. Ada hal yang diatur secara terperinci dan seragam, ada hal pula yang diatur pokok-pokoknya saja, sedang perinciannya diberikan kelonggaran kepada manusia untuk mengaturnya sendiri. Jadi, menurut beliau, logislah kalau Islam mengakui adanya nilai-nilai positif yang mungkin sudah ada dan sudah tumbuh pada manusia atau sekelompok manusia sebelum mereka menerima ajaran Islam. Terhadap nilai-nilai lama ini, Islam tidak bersikap a priori menolak, menentang, dan menghapusnya sama sekali, tetapi bersikap akomodatif, selektif, dan proporsional. Ada yang harus dikoreksi total, ada yang harus dikoreksi sebagian, ada yang harus diisi ataupun ditambah, ada yang harus dikokohkan dan disempurnakan. Memang di antara nilai-nilai lama itu ada yang tergolong negatif, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma wajadna 'alaihi aba'ana." Mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang. Namun ada pula yang tergolong positif. "Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard." Yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Jamaah as'adakumullah, dalam menghadapi budaya, tradisi, atau kebiasaan di masyarakat, umat Islam terutama ulamanya dituntut untuk senantiasa berhati-hati dan mengedepankan akhlakul karimah. Termasuk dalam akhlakul karimah adalah menyesuaikan dan menghormati apa yang sedang atau masih membudaya di masyarakat selama itu bukan tindakan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta Wadbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Susullah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Pergaulilah masyarakat dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Muqtarin menjelaskan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib memaknai budi pekerti yang baik dalam hadis tersebut sebagai muwafaqatun nasa fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Artinya menyesuaikan diri dengan masyarakat dalam segala hal kecuali dalam hal kemaksiatan. Hadirin, dari sini tampak jelas betapa para wali dan ulama penyebar Islam di Nusantara dulu memiliki kearifan, kebijaksanaan, dan pandangan yang luas tentang bagaimana menyikapi masyarakat. Tradisi tahlilan misalnya, selamatan, haul, maulid nabi, dan tradisi keagamaan lain yang hidup di sekitarnya, sebagian adalah buah kecerdasan, buah kebijaksanaan ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara ini. Mereka dalam beradaptasi dengan masyarakat sasaran dakwah mereka. Lain masyarakat tentu saja lain budaya. Lain pula cara kita merespon dan menyesuaikan diri. Andai para penyebar Islam dulu, penyebar Islam di Nusantara ini tidak ramah terhadap budaya, kita tidak tahu apakah umat Islam akan menjadi mayoritas di Indonesia seperti sekarang ini. Perilaku untuk merangkul, tidak gampang menyalahkan,
sembari memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, perlu kita teladani, perlu kita ambil nilai dari ulama-ulama terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua sifat-sifat lembut dan kasih sayang sehingga mampu bergumul di masyarakat tanpa menyakiti, tanpa merusak, tanpa merugikan, apalagi menzalimi mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس فيا أيها المسلمون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.